Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai teori kontrak dan tindakan kolektif. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ada Indah Eka Pratiwi, Faiza Salsabila, Kania Dwining Tias, Mawar Jiana, dan Zara Rashifa. Pasti kalian udah gak sabar lagi dong untuk dengerin materinya. Yuk langsung aja kita menuju materi yang pertama. Yang pertama adalah materi teori kontrak dan tindakan kolektif. Problem serius di dalam kegiatan ekonomi adalah ketiadaan kesetaraan antar pelaku ekonomi. Ada apa aja sih ketidaksetaraan tersebut? Nah, ketidaksetaraan tersebut itu berwujud. Yang pertama adanya posisi daya tawar atau bargaining position. Nah, bargaining position ini adalah ukuran kapasitas satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain. Biasanya kita dapat bertemu atau mengetahui kegiatan bargaining position ini ketika kita akan melakukan negosiasi. Lalu yang kedua adanya informasi asimetris. Informasi asimetris ini adalah perbedaan informasi yang didapat antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas yang lebih jauh, kita harus membahas pengertian dari teori kontrak itu sendiri. Teori kontrak secara umum itu digambarkan sebagai kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari tindakan kolektif itu sendiri. Tindakan kolektif ini berguna untuk mengupas masalah kepentingan kelompok dan mengatasi masalah penunggang bebas. Determinan penting atas keberhasilan tindakan kolektif ini ditentukan oleh ukuran, homogenitas, dan tujuan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kontrak dan informasi asimetris. Kontrak secara umum digambarkan sebagai kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Dalam teori standar neoklasik, kontrak biasanya diasumsikan dalam kondisi lengkap yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa adanya biaya. Dalam kehidupan, kontrak tidak selalu lengkap. Hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu yang pertama adalah adanya ketidakpastian menyebabkan terbukanya peluang cukup besar bagi munculnya contingencies, sehingga hal itu berimplikasi pada munculnya biaya untuk mengidentifikasi dalam rangka merespon seluruh kemungkinan ketidakpastian tersebut. Yang kedua adalah kinerja kontrak khusus atau particular contractual performance. Misalnya, menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit, mungkin membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pengukuran. Munculnya ketidakpastian dapat menggambarkan adanya informasi asimetris. Informasi asimetris merupakan keadaan atau kondisi di mana ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan yang dialami oleh pelaku-pelaku untuk melakukan transaksi di pasar. Dalam hal ini, kontrak juga dapat dimaknai sebagai instrumen kompensasi yang didesain untuk mengeliminasi dampak dari informasi asimetris. Dalam kegiatan ekonomi modern, kontrak terbagi menjadi 3, yaitu teori kontrak agen atau agensi kontrak teori, teori kesepakatan otomatis atau self-enforcing agreements, dan yang terakhir adalah teori kontrak relasional atau relational kontrak teori. Yang pertama mengenai teori kontrak agen atau agensi kontrak teori, yaitu diandaikan setidaknya terdapat dua pelaku yang berhubungan, yakni prinsipal dan agen. Yang kedua adalah
teori kesepakatan otomatis atau self-enforcing agreements theory, yang diasumsikan kesepakatan bisa ditegakkan secara hukum, maka diandaikan tidak seluruh hubungan atau pertukaran bisa ditegakkan secara hukum. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah teori kontrak relasional atau relational contract theory. Dipahami sebagai kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, tetapi hanya kesepakatan di masa silam, saat ini, dan ekspektasi terhadap hubungan di masa depan antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam kontrak. Mekanisme penegakan dan instrumen ekstralegal. Dari review terhadap beragam studi tentang kontrak yang telah dilakukan, terdapat 4 aspek yang bisa disimpulkan menjadi faktor perbedaan jenis kontrak. Pertama, jangka waktu dari kontrak. Hampir semua studi empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa jangka waktu kontrak sangat berhubungan dengan atribut dari transaksi. Oleh karena itu, jangka waktu sekaligus juga menggambarkan komitmen dari para mitra. Kedua, derajat kelengkapan, yang mencakup variabel-variabel harga, kualitas, aturan keterlambatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa derajat kelengkapan kontrak meningkat seiring dengan spesifikasi aset dan menurun bersamaan dengan ketidakpastian. Ketiga, kontrak biasanya bersinggungan dengan insentif. Di sini hanya terdapat sedikit jenis mekanisme insentif. Mekanisme tersebut antara lain adalah sistem tingkat yang tetap, upah berdasarkan jam kerja, distribusi bagian kepada pekerja, pengembalian aset yang dibayarkan kepada pemilik, dan sewa yang dibagi antara mitra yang bergabung dalam proyek. Keempat, prosedur penegakan yang berlaku. Kontrak berhubungan dengan mitra yang untuk tujuan yang saling menguntungkan, tetapi pada tempo yang bersamaan, kontrak juga menyimpan resiko kerugian melalui sikap oportunis. Entah disebabkan oleh kontrak yang tidak lengkap maupun kondisi pelaksana yang berbeda dengan situasi pada saat negosiasi, atau bisa karena keduanya. Poin paling penting dari tipologi pembagian dengan pelaku lainnya adalah bermufakat dalam persoalan penegakan. Kontrak menghubungkan antara satu pelaku dengan mitra lainnya karena adanya asas saling menguntungkan, tetapi pada saat yang sama kontrak juga beresiko melalui praktek oportunisme. Hasilnya godaan bagi satu atau lebih pelaku untuk bersikap menyimpang. Hal ini membuat tugas untuk mengatur hak-hak menjadi isu utama. Dengan prosedur, penegakan menjadi kunci menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kesepakatan. Isu yang utama adalah mencari kesepakatan yang optimal, yakni kontrak didesain begitu rupa sehingga pelaku memiliki insentif yang memadai untuk mematuhi atas kontrak yang sudah dimufakati. Kontrak seperti ini semestinya harus dapat memaksakan sendiri, dalam arti implementasinya tergantung kepada mekanisme otomatis. Dalam model ini, kelembagaan tidaklah menjadi masalah. Pada kondisi ini, tanda-tanda kegagalan kontrak bisa dilihat dari kebutuhannya untuk menggunakan kekuatan eksternal. Dengan kata lain, kontrak telah didesain dengan buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori tindakan kolektif dan free riders. Teori tindakan kolektif pertama kali dibuat oleh Mansur Olson pada 1971 untuk mengatasi masalah penunggang bebas atau free riders dan mendesain jalan keluar bersama bagi pengelola sumber daya bersama atau penyediaan barang-barang publik. Menurut Olson, determinan penting bagi keberhasilan suatu tindakan bersama adalah ukuran, homogenitas, dan tujuan kelompok. Yang pertama, ukuran kelompok. Semakin besar ukuran suatu kelompok kepentingan, maka kian sulit bagi kelompok tersebut untuk menegosiasikan kepentingan di antara anggota kelompok. Demikian sebaliknya. Artinya, kelompok yang dibangun dengan ukuran kecil dimungkinkan bekerja lebih efektif. Yang kedua, ada homogenitas. Semakin beragam kepentingan anggota kelompok, maka sulit juga menyusun kesepakatan bersama karena masing-masing anggota membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Jadi, homogenitas kepentingan akan lebih memudahkan kerja suatu kelompok. Yang ketiga, tujuan kelompok. Tujuan kelompok harus dibuat secara fokus dengan mempertimbangkan kepentingan semua anggota. Tujuan kelompok yang luas juga berpotensi memecah kesatuan antar anggota, sehingga dukungan terhadap tindakan bersama menjadi lemah, sehingga harus dihindari dalam sebuah organisasi atau kelompok. Nah, ada beberapa situasi yang membutuhkan tindakan kolektif agar dapat menyelesaikan persoalan.
Yang pertama, sistem untuk mengelola sumber daya bersama, seperti perikanan, sumber daya air yang dikelola melalui sistem irigasi atau padang rumput. Kedua, sistem untuk mengontrol perilaku, misalnya norma-norma sosial yang melarang eksploitasi atau perilaku yang merusak. Ketiga, perubahan-perubahan sosial semacam revolusi atau perubahan perlahan. Lalu, terdapat 3 karakteristik mendasar yang perlu dipetakan dengan jelas. Yang pertama, barang atau jasa yang diproduksi bersama. Jika tidak, maka tindakan kolektif tidak dibutuhkan. Kedua, produksi memberikan laba kepada semua anggota kelompok, sehingga tidak mungkin mengeluarkan anggota yang gagal berkontribusi dalam aktivitas produksi. Yang ketiga, produksi dalam barang-barang publik menyertakan biaya. Nah, menurut Olson, masing-masing dari 3 mekanisme fundamental ini dapat mempercepat proses tindakan kolektif. Yang pertama, Olson berargumentasi bahwa produksi secara sukarela akan dapat dilaksanakan hanya dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok yang didominasi oleh produsen besar. Kedua, Olson berpendapat bahwa interaksi strategis mungkin akan membuahkan kerjasama cuma dalam kelompok yang sedang. Ketiga, Olson berasumsi bahwa insentif selektif mempersyaratkan adanya otoritas yang sentral. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terkait pilihan rasional dan tindakan komunikatif. Tindakan kolektif yang dalam banyak hal dirujuk ke dalam kegiatan semacam perilaku memilih, perilaku protes, formasi negara, pertumbuhan organisasi, bahkan altruisme, dianggap sebagai hilir teori pilihan rasional. Teori yang terakhir dalam teori ekonomi dengan asumsi bahwa individu cenderung mementingkan diri sendiri demi pemenuhan hasrat keuntungan. Dalam pengertian ini, tindakan kolektif akan diambil oleh individu apabila upaya tersebut memberikan laba yang lebih besar ketimbang bila ia tidak bergabung dalam tindakan kolektif. Tetapi, wajah dari teori pilihan rasional sendiri tidaklah tunggal, di mana setidaknya terdapat 2 pendekatan dalam teori pilihan rasional, yaitu pendekatan kuat dan pendekatan lemah. Apabila pendekatan kuat yang disepakati sebagai sebab munculnya tindakan rasional, maka sekurangnya terdapat 3 solusi internal yang bisa direkomendasikan. Di slide selanjutnya terdapat 3 solusi internal yang dapat direkomendasikan. Yang pertama, perlunya solusi internal yang kuat terhadap problem penunggang bebas. Denardo mengidentifikasi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yaitu individu terlalu percaya terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam tindakan kolektif, seperti ekspektasi bahwa tindakan mereka tidak akan berdampak positif, dan kemungkinan yang kedua, sensitivitas kepuasan dan kesempatan untuk bertemu orang-orang membuat kegunaan partisipasi berdampak positif terhadap pencapaian tindakan. Solusi kedua, mengabaikan pentingnya isu-isu dalam motivasi orang-orang untuk berpartisipasi. Dan solusi yang terakhir, Taylor dan Elster berpendapat tentang perlunya memunculkan kerjasama kondisional yang saling menguntungkan. Yang terakhir, secara garis besar, selama ini tindakan kolektif diasumsikan bersumber dari 2 pendekatan. Yang pertama, keuntungan dari bekerja dalam suatu kelompok akan menggiring ke dalam situasi yang tidak terhindarkan untuk menciptakan kelompok. Kedua, perilaku maksimalisasi individu dalam jangka pendek akan menuntun individu melakukan kerjasama atau tindakan kolektif. Tetapi, menurut Nilon, kedua asumsi tersebut gagal menjelaskan ekstensi atau kemunduran tindakan kolektif. Menurutnya, berdasarkan studi yang dilakukan pada komunitas petani kecil di Ghana, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberlanjutan kelompok adalah insentif yang bagus, pengurangan resiko, penipuan, manajemen yang sederhana dan lentur atau fleksibel, adanya kepercayaan, kepemimpinan, serta penegakan dan kemampuan untuk menghukum. Faktor-faktor ini akan menentukan keberhasilan kegagalan dari tindakan kolektif. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang studi kasus mengenai aksi demo Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Dan saya di sini mengambil contoh dari tindakan kolektif yang sudah dibahas sebelumnya. Perilaku kolektif merupakan perilaku menyimpang, namun berbeda dengan perilaku menyimpang pada umumnya, karena perilaku kolektif merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang, bukan tindakan individu semata-mata. Perilaku kolektif meliputi perilaku kerumunan atau crowd dan gerakan sosial atau civil society.
Salah satu contoh dari tindakan kolektif yang terjadi di masyarakat adalah aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Utara atau AMJU. Mereka menolak penggusuran dan reklamasi Jakarta di gedung DPRD DKI. Demo ini berlangsung ricuh dan diwarnai dengan aksi lempar bambu karena emosi dari masyarakat yang memuncak ketika tidak adanya anggota DPRD DKI yang keluar menemui mereka. Aksi demo ini merupakan salah satu contoh tindakan kolektif dalam ekonomi kelembagaan ya teman-teman. Tindakan kolektif memang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara bersama-sama, bukan sebagai individu per individu. Tindakan kolektif juga dilakukan karena sekelompok orang merasakan suatu rangsangan yang memicu mereka untuk melakukan tindakan sebagai respon dan dengan cara bersama-sama. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa berikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.